Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Rizky minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kepercayaan kita masing-masing. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nanti ketika Bu Rizky tanya kabar ya, jawab saja alhamdulillah, tetap semangat, Allah Akbar ya. Biar semangat. Setelah ulangan tadi alhamdulillah, tetap semangat, Allah Akbar. Siap? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hadir semua hari ini? Sehat semua ya? Siap belajar hari ini? Kurang semangat? Siap belajar hari ini? Mantap ya, suaranya stabil. Ya, sebelumnya Bu Rizky mau cek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ketika Bu Rizky bilang tepuk tangan satu, maka silakan tepuk tangan satu kali. Ketika Bu Rizky bilang tepuk tangan dua, silakan tepuk tangan dua kali. Gitu ya. Jadi harus ada tepuk tangan, baru kalian tepuk tangan. Kalau tepuk satu, diam. Siap? Ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk satu. Berarti Nabi belum fokus ini. Kita ulangi lagi ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk dua. Ada yang belum fokus juga ya. Terakhir ya, harus fokus ini. Harus fokus ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk dua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Rizky mau bertanya terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita sudah belajar bab apa kemarin? Apa saja yang kita pelajari di sistem peredaran darah? Coba sebutkan. Kemarin belajar apa saja di sistem peredaran darah? Komponen darah, terus golongan darah. Ya pasti kita belajar darah ya. Nah sebelumnya Bu Rizky tanya dulu ya. Fungsi apa saja fungsi dari darah? Coba sebutkan. Mengedarkan oksigen, betul. Terus mengedarkan sari-sari makanan. Terus mengedarkan sisa metabolisme ya. Oke, salah satu fungsinya mengedarkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu diperoleh dari mana? Dari makanan. Sebelum bisa diedarkan harus diapa dulu? Harus dicerna oleh alat pencernaan. Ya, pada hari ini kita akan belajar materi baru ya, sistem pencernaan. Oke, sebelumnya Bu Rizky ingin menyampaikan satu ayat nih dari Al-Quran. Masya Allah. Ada yang menislam di sini? Islam semua ya. Kalau ada yang non Islam, diambil yang baiknya saja. Nih, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Artinya di sini apa? Allah memerintahkan kita untuk memakan yang halal dan baik. Halal tidak hanya halal tapi juga baik.
setiap hari jajan seblak. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memakan makanan yang halal juga baik buat kesehatan tubuh kita. Gizinya juga harus terpenuhi, tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi harus memperhatikan gizi. Begitu ya. Kemudian ini KD yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya, tentang sistem pencernaan, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang terdapat terjadi pada sistem pencernaan. Nah, untuk indikator pembelajarannya, silakan dibacakan Mas Zizi. Indikatornya apa? Indikator pembelajaran identifikasi zat-zat makanan yang diperlukan. Mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Oke. Setelah ini silakan perhatikan video berikut ini ya. Ini video buat kita tentang seorang anak berusia 15 tahun yang mengalami gizi buruk. Saat memasak tinggal bersama ibunya. Kondisinya cukup memprihatinkan. Sejak bayi bocah malang ini menderita gizi buruk, kondisi tubuhnya terus membuat tak bisa berjalan meski telah berusia 15 tahun. Tidak hanya itu, berat tubuh Lisa tak lebih dari 6 kg saja, hingga tubuhnya terlihat tulang berbungkus kulit. Menurut sang ibu, anaknya terkena gizi buruk sejak lahir, antara ekonomi orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani hingga tak dapat memberikan asupan gizi yang baik untuk buah hatinya. Akibat gizi buruk ini, sejumlah organ tubuhnya tak mampu bekerja sebagaimana mestinya dan hanya bisa terbaring lemas. Ironisnya, sejak dilahirkan sang anak tak pernah dibawa ke rumah sakit untuk berobat karena kondisi keuangan yang tidak mampu. Apalagi sang ibu Farida. Kalau kita itu kerjanya sehari-hari apa? Kalau bapaknya memang ditugaskan sudah karena ini penyakit bawaan sejak lahir, sehingga itu butuh penanganan lebih lanjut selain penanganan dasar yang bisa dilakukan. Ada kemudian tangan dari dermawan yang bisa membantu kondisi keluarga dan penyembuhan putrinya tersebut. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Uzair Zainal Ainus melaporkan. Seumuran kalian tapi berat badannya hanya 6 kilo dan tidak bisa berjalan. Sedih. Ya, coba setelah melihat atau mengamati tayangan video yang sudah ibu tayangkan tadi ya, coba jadi sedih ya ini. Coba sampaikan 3 pertanyaan terkait video tadi. Ayo, ya, kelompoknya Mbak Nafis ya. Mengapa anak tersebut bisa mengalami Oke, mengapa anak tersebut bisa mengalami gizi buruk? Terus ada lagi? Ya, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah gizi buruk pada anak lain dan menangani gizi buruk pada anak tersebut? ya. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangani dan mencegah anak yang mengalami gizi buruk ya yang kedua. Yang ketiga, ya. Apa saja yang disiapkan dalam rumah makanan untuk supaya gizinya terpenuhi? Apa saja makanan yang harus disiapkan pada anak tersebut agar gizinya terpenuhi? Oke, ada 3 pertanyaan itu ya. Nah,
sekarang sudah berkumpul sesuai kelompok ya? Sudah. Mengapa bisa terjadi gizi buruk pada anak? Kemudian apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk menangani dan mengatasi gizi buruk pada anak tersebut? Dan yang ketiga tadi, apa saja menu makanan yang harusnya ada pada anak ya agar tidak terjadi gizi buruk. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Silakan duduknya bisa disesuaikan. Kalian boleh searching di internet maupun membaca dari berbagai sumber ada di buku paket kalian. Silakan bisa tanya-tanya. Waktu diskusi 40 menit ya dari sekarang. Silakan bisa maksimalkan waktunya untuk melakukan kajian berbagai literatur.
Preventif itu pencegahan, kuratif itu kalian boleh juga berdiskusi antar kelompok. Kalau misalnya ini sudah selesai, cek ke kelompok lain apakah ada yang berbeda. Selain ekonomi itu kan jadi yang buruk-buruk itu coba diatasi. Ya udah, pokoknya pesan-pesan kita tadi pemerintahan. Semua salah pemerintah. Apa ya? Kalau donasi itu biasanya dari orang-orang aja sih, kan ada penanganan.
selama di kandungan pengaruh ibunya. Soalnya kalau di dalam kan sebenarnya harus konsumsi daging gitu ya. Jadi dimulai nanti juga balita sampai akhirnya kalau dari bayi sudah berarti dikelompokkan padi-padinya sayur dan buah ya kalau yang nomor 4 berarti zat makanan berarti disebutin zatnya. jadi seperti kayak nomor 2. Iya. Tinggal Simbolnya protein, gizi, karbo. Lain-lainnya apa? Lain-lainnya permen. Apa tadi? Iya, cukup. Mineral, kalsium, susu ada. Berarti Iya, lain-lain. ini kalsium. Ini Iya, mineral ya. iya, mineral kalsium sama aja. Bisa. Nomor 1 udah. Upaya preventif yang ngerjain siapa? Bil udah bil. Oh, buah atau biji minyak zaitun, buah zaitun, macam-macam. Terus lemak. Lemak juga pelindung tubuh dari pengaruh suhu.
Ya, cuman lebih ke vitamin gak sih kalau buah. Terus kalau lemak itu contohnya minyak. Enggak lah. Makan minyak. Kamu kalau makan gorengan makan minyak kok. Ya. Oh, yang anak kecil makan gaji. Anak kecil. Itu nggak sih goreng-goreng. Telur, alpukat juga mengandung lemak. Keju. Dah. Alpukat, oh iya alpukat mengandung lemak. Iya malam. Simpelnya apa? Jadi Waktunya 5 menit lagi ya. Setelah kalian berdiskusi, silakan nanti ada kelompok yang mempresentasikan di depan ya. Ini. supaya kita gizinya sehat, itu tuh Untuk menunjang pertumbuhan. ya, itu kita harus mengonsumsi seblak. Kita mau bersahabat. Bukan tahu kesimpulan gizi buruk. Karbo, mineral. Yang nomor 2 mana weh? Udah hilang. Nomor 2, 1, 2. Kelompoknya siapa yang ingin maju mempresentasikan? Silakan bisa disiapkan ya Iya mbak, ini untuk mempresentasikan. sip kamu yang apa sih? 45. Kok 45 satu-satu? 5. 4 apa sih? 4. Apa mbak? Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Maraini. Saya Muhammad Yani Sila. Saya Eka Lustiaini.
Saya Ismail Sariza. Saya Nabila Nika Saputra. Dan saya Nawal Hanif Ramadan. Oke, baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengapa bisa terjadi gizi buruk pada anak tersebut? Gizi buruk terjadi karena anak tersebut tidak mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan protein sehingga pertumbuhannya terganggu. Lalu juga bisa disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan pada ibu dari anak tersebut saat mengandung. Semua hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dari keluarga. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa saja zat makanan yang seharusnya ada dalam menu makanan anak? Yang pertama yaitu karbohidrat, contohnya nasi atau sagu. Yang kedua protein, contohnya ayam. Yang ketiga vitamin, contohnya buah-buahan. Yang keempat mineral, contohnya susu. Yang kelima yaitu lemak yang biasanya didapatkan dari telur atau keju. Dan juga untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat kalian, bagaimana upaya preventif dan kuratif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi buruk anak Indonesia? Yang pertama ada preventif atau pencegahan, yaitu dengan memberikan buah dan sayur dalam setiap makanan, memberikan makanan yang mempunyai sumber karbohidrat, misalnya kentang. Lalu memberikan makanan yang mempunyai sumber protein seperti telur, ikan, kacang-kacangan. Yang terakhir, memberi asupan vitamin dari susu dan produk turunannya. Selanjutnya yaitu kuratif atau pengobatan. Yang pertama, memberikan suplemen berupa vitamin A, zat besi, dan asam folat. Yang kedua, memberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi. Yang ketiga, mengobati infeksi dengan pemberian antibiotik. Dan yang terakhir, memberikan vaksin. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan data pada diagram di atas, apa saja macam-macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Macam-macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dilanjut pertanyaan nomor 5. Bagaimana pengelompokan makanan pada diagram PPH berdasarkan jenis makanannya? Yang pertama ada karbohidrat, contohnya pada padi-padian dan umbi-umbian. Yang kedua ada protein, contohnya pada pangan hewani. Dan yang ketiga ada lemak, contohnya pada minyak dan lemak. Dan yang terakhir ada vitamin, contohnya pada sayur dan buah. Dan untuk pertanyaan nomor 6. Baik, untuk yang nomor 6 yaitu bagaimana fungsi macam-macam zat makanan bagi tubuh manusia. Di antaranya yaitu 1. Karbohidrat, berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. 2. Lemak, berfungsi sebagai penghasil energi tertinggi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, salah satu bahan penyusun membran sel, pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Ketiga yaitu protein, yang berfungsi mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, hingga organ. Untuk yang keempat ada vitamin. Vitamin ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam air ada vitamin B1 sebagai prekursor koenzim dalam metabolisme karbohidrat. Vitamin B2 menjaga nafsu makan, memelihara kulit di sekitar mulut. Dan vitamin B3 sebagai pertumbuhan sel bersama fosfat membentuk koenzim yang berperan dalam respirasi sel. Untuk vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A sebagai antioksidan, memelihara kesehatan mata dan kulit. Vitamin D berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi sebagai absorpsi fosfor dan kalsium. Dan vitamin E berfungsi sebagai pembentuk eritrosit, mencegah oksidasi lemak ke jenuh. Dan yang terakhir itu ada vitamin K, pembekuan darah dan protombin dalam hati. Selanjutnya ada mineral yang berfungsi melembabkan jaringan tubuh seperti jaringan mulut, mata, dan hidung, serta membantu mencegah sembelit. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan, gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan gizi yang berguna untuk menunjang pertumbuhan. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat,
protein, mineral, vitamin, dan lemak. Dan upaya preventifnya yaitu selalu mengonsumsi buah-buahan dan sayur serta makanan yang mengandung karbohidrat dan protein dengan seimbang. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Pertanyaannya, bagaimana cara mengenal anak yang kurang gizi sejak dini? Mungkin bisa disebutkan ciri-cirinya. Sekarang bisa diskusikan dengan teman kelompok untuk menjawab pertanyaan kelompok lain. Silakan bisa dijawab ya pertanyaan dari kelompok lain. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Nipa. Jadi tadi ciri-cirinya untuk anak yang kekurangan gizi, misalnya seperti tadi yang sudah kami diskusikan, yaitu berat badan saat lahir itu kurang normal dari anak-anak yang lahir biasanya. Anak-anak yang baru lahir biasanya normalnya itu 2 sampai 3 kilo. Gitu. Berarti kalau kekurangan gizi itu berarti kurang dari 2 sampai 3 kilo. Kemudian bisa dari bentukan tubuhnya, mohon maaf, agak kurus gitu. Bisa dilihat dari fisiknya. Ketika sudah mencapai balita, usia balita, kira-kira ciri-cirinya? Kan biasa tuh anak-anak balita ada posyandu. Kegiatan di posyandu salah satunya mungkin biasanya kalau ada anak-anak yang normal kan berjalan di umur 1 atau 2 tahun. Mungkin itu agak terlambat karena kita faktor pertumbuhan tulangnya agak sedikit tidak kurang, vitaminnya tidak memenuhi dalam tubuh. berat badannya juga tidak sesuai usianya. Bagaimana Nifa? Puas dengan jawabannya? Cukup? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Silakan untuk kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan bisa maju ke depan.
namun tidak pernah dibawa ke rumah sakit hingga telah mencapai umur 15 tahun dengan berat badan tidak lebih dari 6 kg. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja zat makanan yang seharusnya ada dalam menu makanan anak? Jawabannya yaitu zat protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, asam folat, serat, dan vitamin A dan C. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Menurut pendapat kalian bagaimana upaya preventif dan kuratif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi buruk anak Indonesia? Pertama yaitu preventif atau upaya pencegahan. Pertama yaitu kasih makanan yang tepat, jangan jadwalkan makanan terlalu dekat dengan jam tidur, variasikan menu makan, kurangi makanan dan minuman di luar jam makan, dan yang terakhir kurangi selera makanan. Dan yang kedua ada kuratif atau penanganan. Langkah-langkah dari dokter mengambilkan susu, pertama pemberian susu formula khusus setiap hari, sedikit tapi sering, atau bisa disebut fase stabilisasi. Kedua, memberikan formula khusus 4 jam sekali. Asi masih tetap bisa diberikan setelah anak menghabiskan formula. Atau bisa disebut fase transisi. Dan yang terakhir, ketika nafsu makan anak sudah kembali normal, berikan makanan agak padat. Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan nomor 4, berdasarkan data pada diagram di atas, apa saja macam-macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Jawabannya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Bagaimana pengelompokan makanan pada diagram PPH berdasarkan jenis zat makanannya? Yang pertama yaitu karbohidrat, jenisnya padi-padian, undi-undian, gula. Yang kedua protein, contohnya pangan hewani, kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu lemak, contohnya adalah minyak zaitun. Yang keempat adalah vitamin, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Dan yang terakhir adalah mineral, contohnya adalah air putih dan buah-buahan. Pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Aska. Baik, pertanyaan yang ke-6, bagaimana fungsi macam-macam zat makanan bagi tubuh manusia? Zat makanan yang pertama ada protein, fungsinya membentuk sel, melawan infeksi, dan mengubah makanan menjadi energi. Yang kedua ada karbohidrat, fungsinya membangun lemak dan protein yang nantinya akan memperbaiki jaringan. Yang ketiga ada lemak, fungsinya sebagai sumber energi yang disimpan tubuh, melarutkan beberapa vitamin yang tidak larut dalam air. Kemudian ada kalsium yang fungsinya membentuk tulang dan gigi yang kuat, pembekuan darah ketika terjadi luka, dan untuk kesehatan fungsi saraf, otot, dan jantung. Selanjutnya ada zat besi, fungsinya membentuk sel darah dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada asam folat, fungsinya sebagai pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh anak. Ada mineral yang fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim, dan aktivitas persarafan. Kemudian ada vitamin A, fungsinya membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan kulit, dan mencegah infeksi. Yang terakhir ada vitamin C, fungsinya mencegah flu, memperkuat pembuluh darah, membantu proses penyembuhan luka, dan membentuk tulang dan gigi yang kuat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hikmawati Febrianti. Bagaimana jika anak yang mengalami gizi buruk merupakan keluarga yang kurang mampu, seperti yang Hanin katakan tadi? Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan konsultasi ke dokter diperlukan biaya yang cukup banyak. Silakan bisa didiskusikan ya. Baik, langsung izin menjawab. Jadi tadi kan pertanyaannya apabila ada anak yang menderita gizi buruk dari keluarga yang kurang mampu, seperti video yang tadi saya kan ya. Nah, itu pemerintah bisa langsung turun
lapangan menyediakan bantuan, kan sekarang kan ada BPJS seperti itu ya, jadi mungkin bisa dibantu BPJS atau tangannya sih, atau dibantu pemerintah. Jadi pemerintah itu datang memberikan bantuan dan kayak mengawasi gitu, anaknya tuh diawasi sampai anaknya benar-benar sembuh dan tidak kekurangan gizi seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Baik, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu kandungan zat pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apabila tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan gangguan berupa gizi buruk, seperti kasus pada video tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, tadi ya pertanyaan pertama, mengapa bisa terjadi gizi buruk pada anak tersebut? Kalau kita lihat faktornya itu berkisar pada 4 ini ya. Ekonominya buruk sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan. Untuk makan saja susah ya. Bisa jadi mungkin sehari itu bisa tidak makan gitu. Makan berapa kali dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu. Karena untuk membeli beras katanya susah itu. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Coba kita lihat makanan-makanan yang bergizi itu, contohnya kalau protein yang hewani itu kan cukup mahal ya harganya. Ada telur, ada ikan, ada ayam. Kalau kalian sudah jadi ibu rumah tangga, itu akan terasa sekali. Telur itu 1 kilo itu 23.000. Ayam 1 kilo berkisar 25.000. Ya, 1 kilo. Sampai 40. Oh, setengah ya, setengah 25.000. Jadi mahal sekali. Kalau untuk masyarakat kalangan ekonomi ke bawah itu sangat sulit untuk dijangkau ya. Kemudian pendidikan orang tua ini juga menyebabkan tadi yang gizi buruk. Karena kurangnya pengetahuan, jadi makan itu hanya sekedar mengenyangkan perut. Bahkan mungkin tadi si ibu tidak bisa mengenyangkan perutnya ya, karena tidak ada uang untuk membeli beras. Jadi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi lagi ya. Terus sanitasi lingkungan yang buruk ini juga mempengaruhi ya. Perumahannya, kemudian ada perilaku orang tua karena kurang sadar pada kebutuhan gizi anak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih ya, zat makanan yang harus ada di menu makanan anak. Kalau kalian amati di sini, ini gambar apa saja nih? Nasi, jagung, roti. Ini masuk ke zat makanan apa? Terus kalau yang ini? Masuk ke protein. Protein apa? Hewani. Karena asalnya dari hewan. Terus kalau yang ini? Ini apa? Protein. Terus minyak. Juga ini
di sayur dan buah ini juga mengandung mineral. Fe, zat besi ya, ini juga banyak di sayuran yang berwarna hijau. Vitamin itu juga banyak di buah makanan ini ya. Jadi yang namanya mineral tidak hanya kalsium saja ya, banyak sekali mineral, ada mangan, ada seng, ada zat besi ya, ada kalsium, kalium. Kemarin kalsium dibutuhkan ketika apa? Di pembekuan darah. Vitamin K itu juga sangat penting ya. Nah, ini upaya preventifnya ya dan kuratifnya yang bisa kita lakukan. Kalau dari preventif berarti kita harus melakukan penyuluhan ya terkait gizi anak. Ini penting sekali. Terus ada revitalisasi posyandu, perannya itu harus benar-benar dimaksimalkan. Pemberian suplementasi gizi ya, biasanya ada vitamin A ya buat anak-anak balita. Terus pemberian MPASI balita dari keluarga miskin ya. MPASI yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan gizi anak ya, tidak hanya sekedar makan. Untuk kuratifnya, ketika sudah ada penemuan kasus gizi buruk, ini harus segera ditangani ya oleh pemerintah setempat. Harus ada perawatan balita dengan gizi buruk, harus ada pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan juga. Jadi harus kontrol, harus dimonitoring terkait ini, karena penting sekali. Kalau generasinya gizi buruk, bagaimana Indonesia bisa maju ya, berat kan ya. Maka harus dimulai dari perhatian kepada generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan bahasanya, estafet perjuangan mengisi kemerdekaan di Indonesia gitu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 ini sudah kalian tadi selidiki ya di berbagai sumber. Nah, pada dasarnya zat makanan yang kita butuhkan itu ada dua ya, makro dan mikro. Makro itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, mikro itu yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau kecil ya. Contohnya kalau makro itu karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kemudian yang mikro ini contohnya vitamin dan mineral ya, dibutuhkan tapi dalam jumlah sedikit, tapi harus tetap ada meskipun hanya dibutuhkan sedikit ya, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ini ya zat-zat makanan yang kita butuhkan ya. Ada karbohidrat ya, kemudian ada protein, ada mineral, ada lemak, ada air, dan ada vitaminnya. Nah, ini untuk yang karbohidrat bisa dibaca ya, tidak perlu Bu Desi jelaskan. Ini adalah sumber energi untuk kebutuhan pertumbuhan kita, kebutuhan aktivitas kita juga ya, karbohidrat. Kemudian untuk lemak, ini juga sumber energi terbesar ya. Jadi kalau lemak tidak ada, itu kurang energinya. Jadi sebenarnya itu bukan banyak nasinya yang bisa memenuhi kebutuhan energi kita, karena sumber energi terbesar itu sebenarnya dari lemak ya. Kemudian ada lemak, di sini ada lemak hewani dan lemak nabati. Kemudian protein juga sama ya, ada protein hewani dan protein nabati. Untuk protein juga sama fungsinya, zat pembangun tubuh ya. Kemudian sumber energi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Bisa dilihat ya. Ini protein hewani dan ini protein nabati. Ada yang suka makan bubur kacang hijau. Nah, itu kaya akan protein sekali ya, dan serat. Ada vitamin juga ya. Tadi vitamin ini fungsinya memperlancar metabolisme tubuh. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Jadi jangan sampai setiap hari itu kalian tidak pernah makan buah atau sayur. Harus tetap ada buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Protein apa ini? Vitamin. Nah, vitamin itu ada dua macam ya, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak ini ada vitamin A, D, E, K. Nah, sisanya itu vitamin larut air. Ini ya macam-macam sumber vitamin E kita bisa dilihat. Terus untuk mineral ini juga dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada, tidak boleh tidak ada. Contohnya zat besi. Kalau kekurangan zat besi efeknya
tidak perlu dicerna ya. Jadi vitamin dan mineral itu bisa langsung diserap oleh tubuh karena mudah larut di dalam air. Ini sumber mineral kita ya, yang harus ada dalam menu makanan kita. Jadi boleh ya jajan seblak, boleh? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan ya. Di seblak juga ada telurnya ya biasanya. Ada sayur. Karbohidratnya ada? Ada. Lemaknya ada? Ada. Selama komposisi penyusun seblaknya itu memenuhi gizi, ya boleh ya. Tapi jangan sampai berlebihan karena biasanya kalau seblak itu MSG-nya itu banyak banget ya. Nah, terakhir air yang kita butuhkan itu 2 kali setiap hari. Sudahkah memenuhi? Air putih ya. Kalau belum nanti kerja ginjal kita akan berat karena ginjal itu kan menyaring darah ya. Salah satunya air itu lewat ke ginjal. Kalau kebutuhan air kita tidak terpenuhi, nanti ginjalnya itu berat untuk menyaring racun-racun yang harus dibuang dari dalam tubuh kita ya. Nah ini fungsinya, pernah demam? Setelah minum kemudian jadi berkeringat? Nah itu mungkin salah satunya karena kekurangan air. Makanya fungsi dari air di sini mengatur suhu tubuh, terus mengatur sisa-sisa metabolisme. Jadi keberadaannya itu sangat penting. Bahkan 70% penyusun tubuh kita itu adalah air. Oke, cukup ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Mas Rizky Sari ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kesimpulan dari pertemuan kita sudah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ini adalah kita jadi mengetahui tentang betapa pentingnya menjaga pola makan agar terhindar dari gizi buruk, dan juga kita tahu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan kita. Zat makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Coba kita sebutkan lagi ya, apa saja tadi yang pertama? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus memenuhi 6 zat makanan itu ya, agar terhindar dari gizi buruk. Dan itu pengaruh ke kecerdasan ya. Jadi kalau misalnya sejak dalam kandungan itu kurang asam folat misalnya ya, itu kecerdasan otaknya menurun berapa persen, sekian persen. Itu menurut penelitian yang dipercaya. Jadi memang harus terpenuhi itu dari dalam kandungan balita 1000 hari pertama setelah kelahiran sampai remaja. Itu penting sekali ya. Kemudian coba setelah belajar tadi, menurut kalian manfaat dari mempelajari materi ini apa? Coba Mas Nawal sampaikan. Berdiri ya, berdiri. Manfaat yang kita pelajari pada belajar kali ini adalah mengetahui gizi-gizi penting yang berguna untuk pertumbuhan tubuh kita, seperti vitamin, mineral, lemak, karbohidrat, dan protein, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan pertumbuhan tubuh kita. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Terakhir ya, ini refreshing untuk kalian. Silakan dibuka HP-nya. Kita akan bermain wave lagi. Seperti biasa ya. Tapi ini time to fly. Silakan masuk ke join.litpat.com.
Ini salah. Aku gemai. Grafiknya bisa di zoom ya. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Oke, tepuk tangan buat Hamid ya. Oh ya, buat Hamid. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti baca berbagai artikel tentang bagaimana cara mengukur body mass index atau BMI dan BMR. Silakan nanti bisa dicari dari berbagai literatur. Nah, untuk kali ini ucapkan terima kasih ya sudah berpartisipasi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.